Selanjutnya sutradara yang membuat kita terseduh-seduh ya, ini dia Mas Reka Wijaya. Mas Reka silakan. Selanjutnya penulis skenario ada Junisha Aurelita. Junisha boleh di depan dulu, dan tentunya kita akan undang jajaran cast dari film Bolehkah Sekali Saja Aku Menangis. Ini dia, yang pertama ada Ibu Windy Mulia. Selanjutnya ada Antonio Blanco Junior. Kita sambut lagi ada Gracia JKT48. Selanjutnya ada Mbak Dominic Sanda. Nah ini dia nih teman-teman favoritnya teman-teman tadi setelah menonton yang gregetan juga. Ini dia Mas Surya Saputra. Mau ditepuk tanganin apa disorakin? Selanjutnya kita sambut bersama dengan kita masih dari jajaran cast ada Dikta Wicaksono. Dan juga bergabung bersama kita selain menjadi salah satu cast, juga menjadi produser eksekutif dan terlibat dalam pengembangan adegan dan ide cerita film Bolehkah Sekali Saja Aku Menangis. Ini dia Prilly Latuconsina. Yes, sudah lengkap semuanya bersama dengan kita. Boleh lebih merapat lagi, boleh foto dulu. Silakan, boleh berfoto dulu. Mulai banget itu 1 tahun yang lalu. 1 tahun ya, berarti emang panjang ya mulai penulisan April ya. Berapa ini draft? Ya. Berapa draft? Berapa draft? 100. Mulainya itu dari bulan Agustus kalau dari aku riset ke support group gitu, mulai dari yang online, offline sampai akhirnya bikin premis, bikin sinopsis, dan akhirnya draftnya jadi itu final di bulan Maret. Wow, panjang ya. Siap. Terima kasih Junisha atas jawabannya. Kita ke jajaran cast yang lainnya. Kita ke Antonio Blanco Junior dan juga Umi Kuari dulu nih di sini nih. Tepuk tangan dong buat Neo dan juga Umi. Pengen tahu dari kalian gimana? Neo dulu, Neo sebagai sahabat yang lo ada di tengah-tengah tapi juga jadi sedikit membela dan lain-lain. Nah kalau dari karakter lo sendiri lo melihatnya gimana? Kebutuhannya, karena sebenarnya kayaknya lo punya masalah juga di karakternya gitu, cuma nggak diungkap aja gitu. Silakan lo setelah proses panjang syuting ini apa yang dirasakan Antonio? Ya, tentunya aku banyak belajar dari film ini dan aku lebih aware lagi tentang kesehatan mental. Kalau di film aku kan lebih ke mensupport si Dikta, jadi si Dikta Si Baskara mensupport Baskara. Ya, suka bercanda orangnya ya. Jadi salah. Oke. Terus. Iya, jadi aku yang berusaha untuk menyadari dan membuat Baskara itu menjadi orang lebih dewasa lagi dengan permasalahan yang dia miliki di masa lalu. Gitu. Berarti menurut seorang Antonio penting ya di circle pertemanan ada karakter kayak lo di dalam real life kita gitu ya? Penting banget ya. Karena aku tahu kan kita circle itu atau lingkungan kita itu sangat mempengaruhi kita ya. Jadi kalau kita punya circle atau lingkungan yang positif itu akan mengarahkan kita jadi orang yang lebih positif. Itu dia. Pinter banget. Jawabannya. Gitu ya Pak ya? Terima kasih. Selanjutnya kita juga ada Umi Kuari yang melakukan debut film panjang pertamanya di sini. Oh, ini dia nih. Wow. Terima kasih. Dan sangat membuka penampilannya. Gimana Umi setelah proses panjang hari ini tiba, dan apa sih yang seorang Umi Kuari dapatkan gitu? Memerankan karakter yang selalu menghibur padahal punya banyak masalah gitu. Umi punya pantun buat hari ini. Cakep. Coba Umi. Langsung nih. Kasih ke teman-teman media Umi. Kasih nih. Makanya tadi kan sebelum yang datangnya terakhir betul, itu ngumpulin. itu lagi nulis. Pantun. Sikat Umi. Langsung. Yang lain duluan nih, pantun gua lagi bagus-bagus ini. Bantu jawab cakep ya, bantu Iya, jawab cakep. silakan Mi. Belum. Belum Mas, saya tahu saya cakep tapi jangan. Si Agus temennya Iis Cakep. mau nonton film bagus, ya bolehkah sekali saja aku menangis. Yeay. Iya, terima kasih Pak Umay. Ada 3 lagi kan? Ada, itu aja ya satu ya. Satu sekarang, ntar 2 di gala premier Mas.
Silakan nih, gimana ya kalau yang Umi rasakan debut film panjang, kemudian karakternya berat dan apa yang dirasakan setelah itu? Iya, terima kasih. Ini tuh sebenarnya bukan film panjang aja, tapi film drama pertama aku. Wow. Apa ya? Pas ditanya karakternya, aku kira kayak ya udah komedi dan lucu aja, nggak beda jauh dari aku. Ternyata aku selain lucu itu juga ternyata aku punya kesehatan mental yang sakit gitu kan. Jadi aku nih sakit ya. Sebenarnya nggak terlalu beda jauh sama Umi. Karakter aku sebagai Ica tapi nggak beda jauh sama Umi. Mas kita jangan ngeliatin kayak gitu, aku agak deg-degan lah mas deg-degan. Oh, lebih banyak aku. Ya gak beda jauh karena kalau Umi tuh aslinya cengeng sama seperti Ica juga cengeng. Terus mungkin bedanya adalah aku tuh nggak bisa sama sih sebenarnya aku nggak bisa jujur sama diri aku sendiri. Aku nggak bisa ngasih tahu ke keluargaku, bahkan ke keluargaku, ke orang tuaku, ke kakak-kakakku kalau aku kenapa, aku menderita apa enggak. Sampai kakakku juga di real life-nya kakakku sempat marah karena aku nggak pernah jujur dan aku nggak pernah bisa cerita sama mereka gitu. Nah ya pokoknya yang aku dapat, aku jauh lebih bisa aware juga sama diri aku, jauh lebih bisa jujur sama diri aku. Kalau misalkan sakit ya bilang sakit, kalau bilang enggak ya enggak, karena aku nggak berani bilang enggak gitu. Kalau apapun iya ya udah. Umi keluar tepuk tangan dong untuk Umi. Thank you Umi. Terima kasih. Selanjutnya kita ke Ibu Winnie Mulia yang di sini mengakomodasi semua permasalahan dari para anggota support grupnya. Bagaimana seorang Winnie Mulia mentransformasi dari seorang Ibu Winnie ke Ibu Dina yang bisa mengakomodir semuanya tapi tetap dengan ketenangannya dan juga bisa sampai ke teman-teman support grupnya. Itu dia. Pertama saya belum nonton hasilnya, jadi hanya berdasarkan kepercayaan aja satu sama lain. Jadi saya berharap sebentar lagi saya juga bisa melihat hasil kolaborasi kita semua. Nina ini sebenarnya itu tadi hasil sebuah karakter hasil kolaborasi semuanya. Pak Reka, dari Prilly, dari Umay yang diomongin pada saat skrip itu ada di tangan saya itu saya coba gimana ya menyimpulkannya jadi satu. Tapi terlepas dari skenario film Bolehkah Sekali Saja Aku Menangis, saya yang adalah insan seni gitu ya, dari nyanyi, dari ke acting, itu benar-benar merasa nikmat banget ada di produksi ini gitu. Karena di sini benar-benar kayak kasih tongkat estafet dari produksi sebelumnya ke produksi yang saat ini tuh benar-benar saya harus bikin sesuatu yang bernilai lebih di sini gitu. Dan yang membahagiakan buat saya di produksi Bolehkah Sekali Saja Aku Menangis adalah bukan saja kita semua setuju, bersepakat, bekerja sama, berkolaborasi untuk bikin sesuatu yang penting, sesuatu yang memang ada dampaknya yang baik, tapi ini kok bisa ya diramu menjadi sesuatu yang seru gitu. Karena saat ini kita tidak bisa dikasih pilihan antara dua itu tuh. Apakah kita mengedepankan sesuatu yang penting, yang kita tahu itu harus diambil jadi pilihan pertama ya, atau ada pilihan kedua yang seru, yang mana nih? Karena semua dengan gadget mereka pasti terhipnotis tuh karena melihat sesuatu yang seru ternyata, bukan yang penting lagi gitu. Dan saya bahagia banget di film Bolehkah Sekali Saja Aku Menangis melalui karakter Nina yang jadi pendukung di semua karakter-karakter penting dalam film ini, juga menjadi bagian dari sebuah proyek yang seru dan yang pasti itu yang akan orang-orang juga akan tonton gitu. Yes, itu dia. Terima kasih Ibu Winnie, thank you banget. Selanjutnya kita ada Gracia JKT48 juga yang di sini sebagai adik dari Mas Kiara sebagai Sarah. Ini gimana? Kamu kan anak pertama setelah syuting dan menjadi anak kedua tapi tetap lebih dewasa. Mengubah pandangan seorang Gracia nggak sih sebagai seorang kakak atau adik seperti apa setelah proses panjang bersama dengan Bolehkah Sekali Saja Aku Menangis? Silakan. Oke, jadi sebelumnya aku Gracia JKT48, di sini aku berperan sebagai Sarah, adiknya kakak Baskara, kakak aku. Ya, di real life-nya aku anak pertama, punya 2 adik. Tapi di film ini aku adalah adik seorang kakak yang sebenarnya sayang banget sama kakaknya. Dan sebenarnya sosok Sarah ini juga sosok yang kelihatannya dewasa dan kelihatannya independen, kelihatannya kuat, kelihatannya jauh lebih dewasa daripada kakaknya. Padahal sebenarnya dia menyimpan, ada banyak perasaan juga yang dia simpan gitu. Ada banyak aku pengen merasa diakui juga oleh kedua orang tua aku seperti kakak juga gitu. Gitu sih. Terus gimana, seru nggak proses syuting sama Kak Dikta di sana? Seru banget.
seru banget. Tadi kita udah pada nonton ada adegan intens tuh antara kakak dan adik. Iya deh. Seru gimana, boleh ceritain dong biar Seru, chemistry-nya. Om Dikta seru soalnya. Seneng banget bisa kerja bareng Gen Z Gigi ya. Tapi jujur Kak Dika bener-bener, aku bener-bener ini banget loh, bisa Adik kita kakak bisa banget ya. adik kakak banget. Ntar lebaran ke rumah ya. Ya ada gue. Karena Kak Dikta juga open banget kan, terbuka banget sama hal-hal yang aku rasa kayak, Kak, aku kayak gini gak apa-apa gak ya? Iya. Aku kan masih ada rasa gak enaknya gitu ya kalau ke Kak Dikta. Tapi Kak Dikta juga benar-benar ya jadi curhat ke aku, jadi cerita juga jadinya kita. Oke, siap. Terima kasih, tepuk tangan untuk Christian Shakira. Thank you. Kita ke Mbak Dominic Sanda sebagai seorang ibu di sini. Tepuk tangan dong untuk seorang ibu yang luar biasa, yang kita yakin juga kita pun banyak relate dengan karakter ibu yang ada di sini. Mbak Dominic Sanda ini berat banget nih ternyata tanggung jawab yang diberikan sama Prilly, sama Woy, sama Mas Reka. Gimana Mbak Dominic Sanda? Gimana ya, Mas? Delivery sangat luar Saya biasa. juga Ya. selesai syutingnya selesai baru kayak gitu. Apa ya, pertama kali aku ditawarin, aku baca skripnya dan aku langsung bilang ini berat banget loh. Ini langsung ya apa, ini nggak boleh sembarangan nih, gue nggak boleh asal sekenanya, nggak bisa, ini berat banget. Dan terus ketemu sama Mas Reka sama Mas Rosa, ketemu Mas Reka Mas Rosa dulu ya, berdua ya itu. Terus kita membahas soal karakter Devi segala macam lebih dalam lagi dan lebih menyatukan, karena kan saya baca, saya mentafsirkan si Devi seperti ini, ternyata Mas Rosa beda-beda ya Mas. Terus jadi terus akhirnya jadi satu vision lah untuk si Devi ini. Dan karakternya ada kesamaan dengan saya, tapi banyak sekali juga perbedaannya gitu. Itu di situ yang membuat saya jadi tantangan yang sangat amat berat, dan saya yakin karakter Devi ini sangat amat relate ke banyak orang, banyak yang mengalami di luar sana yang menjadi Devi. Saya nggak boleh, saya harus bisa mencerminkan itu gitu. Saya harus jadi perwakilan mereka, harus jadi perwakilan mereka aja supaya mereka tahu banyak kok yang begini, ada jalan keluarnya gitu. Dan itu akhirnya saya berhasil maksudnya berhasil mendapatkan ini Devi itu dengan bantuan ini suhu saya bilang suhu saya di film ini ada dua, Mas Reka sama Mas Rosa, saya bilang. Dan juga sangat amat dibantu sama Prilly, Surya, dan cast-cast yang lain yang saya langsung berinteraksi gitu. Yes, itu dia. Tangan untuk Mbak Dominic Sanda. Karena ini ada beberapa kali kan saya ikut nonton, ada beberapa peran dengan adegan Bu Dominic, ada beberapa teman-teman media yang nangis juga. Ada nggak sini ada yang nangis yang mau ngaku? Karena banyak. Ada di belakang, di depan ada, kamu nangis ya tadi ya? Kalau kamu kenapa nangis, boleh dikit bentar ya, karena tadi kita nonton di studio pada banyak yang nangis. Kalau kamu kenapa? Silakan. Soalnya kayak pas banget gitu, ke diri sendiri juga ngerasa iya gini gitu. Apalagi pas masalahnya Kadikta, Mas Kara. Kayak Saya ngerasa, bermasalah memang ya. bukan. Kayak ngerasa orang tua tuh punya ekspektasi tinggi gitu. Terus ngerasa kayak diri ini tuh nggak bisa mencapai ekspektasi itu gitu. Padahal kan belum dijalanin, tapi kayak udah nggak bisa, tapi mau coba, tapi nggak bisa, tapi mau coba, tapi nggak gitu. Jadi kamu ikut terbawa karena kamu berarti cocok atau relate dengan karakter yang Baskara di sini dengan memenuhi ekspektasi orang tua gitu ya. Dan banyak juga yang relate yang ada di sini. Ini luar biasa kan. Jadinya emang ya itu tadi Mas Reka sempat keliling studio Mas Reka bilang, ayo teman-teman relate sama karakter yang mana. Kita nemuin karakter kita, diri kita tuh di karakter yang mana gitu ya Mas Reka ya. Siap, terima kasih ya kamu udah mau cerita ya. Kita ke Mas Surya Saputra, boleh? Tepuk tangan dong teman-teman. Jangan dari kelas gitu ya, karena kita tahu Bapak juga berat loh masalahnya. Berat. Mas Surya ini berat banget ternyata. Gimana Mas Surya mendeliver ini supaya tetap bisa maksimal, layer dijaga dari awal sampai dengan di akhir performance-nya tetap top performance-nya? Iya, Pras ini bukan saya banget.
Saya nggak bisa ngomong keras, saya nggak bisa physical, paling anti itu. Ya untungnya ada Mas Reka, ada Mas Rosan yang ngebantuin untuk jadi pras ya. Tapi yang membuat saya betul-betul jatuh cinta itu adalah ceritanya. Cerita itu luar biasa loh, bahwa untuk karakter Pras aja ya, Pras itu punya masalah, ya. Tapi dia deny bahwa gue punya masalah. Dia nggak tahu mesti cerita ke siapa. Korbannya siapa? Keluarganya. Kemarahannya itu dia limpahkan ke keluarganya. Itu jadi banyak dari kita yang memang tidak terbiasa untuk bercerita. Karena mungkin di kebanyakan orang bercerita itu seperti mengungkapkan kelemahan. Tapi salah betulnya. Bercerita itu harus. Kita dengan bercerita, kita melepaskan emosi kita. Dari setengah emosi yang lepas itu, solusi udah setengah jalan. Ya. Nah jadi karena dia tahan terus, dan dia bilang sama keluarganya, nggak boleh nangis. Itu efeknya ke semua keluarga. Jadi di film ini kita dikasih tahu nggak apa-apa lo untuk nangis, nggak apa-apa lo untuk being vulnerable gitu. Yang pasti yang harus utama adalah pikirin diri sendiri supaya mental kita sehat. Jangan karena nggak enakan, karena dianggap lemah, kita nggak mau cerita. Gitu. Jadi cerita ini bagus banget buat saya, jadinya very personal dan sangat mengedukasi orang. Yes, gitu. Ceritanya bagus banget dan Mas Surya Saputra juga memerankannya, karakternya bagus banget, luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi untuk Mas Surya Saputra. Thank you Mas Surya Saputra. Kita ke Pradipta Wicaksono sebagai Baskara ada di sini. Kak, karakter Baskara adalah atlet basket yang bermasalah, akhirnya WO punya banyak masalah. Dan in real life lo kan juga pernah jadi atlet tak dulu tak? Atlet tenis gitu, pernah di junior dan lain-lain. Ini memudahkan untuk seorang Dikta masuk ke karakter Baskara nggak sih? Karena pernah ada pengalaman yang sama dengan Baskara gitu, sama-sama pernah menjadi atlet. Baskara tuh beda banget sama Dikta ya. Soalnya saya lahir dari keluarga yang sangat bahagia dan saya S3 di luar negeri dan lain-lain. Jadi nggak relate banget kan. Cuman untuk masuk ke karakter ini saya mencoba untuk meresearch ya. Benar saya pernah jadi atlet dulu dan gagal juga gitu kan. Ya. Halo? Ada. Wah, Iya, sampai mana tadi? Pernah jadi atlet. Oh iya, pernah jadi atlet dan sebenarnya nggak gagal sih, karena waktu itu saya jadi atlet karena paksaan orang tua kan. Terus kalau di sini Baskara adalah seorang yang ingin jadi atlet tapi gagal. Jadi ya kurang lebih mirip lah. Gitu. Terus kalau lo ketemu Dikta, ketemu karakter Baskara dan sebaliknya Baskara ketemu Dikta, apa sih yang pengen lo omongin Kak? Lah sama. mirip. Apalagi. Kan ada depan gua. Iya. Yes, pertanyaannya gue bingung nih kalau gitu. Apa yang pengen lo bilang bener ke karakter Baskara? Jangan terlalu ambis lah bro, gitu. Yes. Itu mirip tadi. Sama. Saudara nih. Tapi susah nggak sih tak punya struggle sendiri, tapi pengen sisi lain Baskara menemani kesembuhan dari tari gitu. Satu sisi pengen nemenin, satu sisi punya struggle. Nah iya itu menarik banget. Nah, menarik banget. Menariknya bertiga kali nih. Kenapa sih? Yo, Menarik. yo. Itu jadi Menariknya kayak bertiga kali. itu kayak lu mau jadi superhero padahal lu juga kenapa gitu. Iya. Jadi itu kan kita harus ada dua energi yang besar gitu kan. Satu untuk menyelamatkan orang-orang terdekat kita dan kita sendiri, tapi juga pengen nyelamatin si Tari juga gitu. Karena kan Baskara ini kayak belum pernah lihat cewek dengan karakter seperti Tari. Terus ngobrol sama Prilly berapa lama sih untuk mobil chemistry sehingga tadi kita tuh di sini pengen naik MRT dan sambil pegangan di tiang. Ya, padahal tuh gue lagi meter. Kena lagi. 5 tahun ya Mas ya? 5 tahun. Oh. 5 tahun. Oh bercanda. Tari sama Baskara ya. Tari Baskara. Tari Baskara. Apa ngobrolnya? Iya ngobrolnya, karena kan banyak adegan-adegan yang memang kita juga terdeliver, oke nih deket banget gitu. Dan Gimana sih cara ngebangun chemistry-nya? Gue yang kali ya. Gimana sih cara ngebangun makasih Ubay dibantu. Chemistry ya. Chemistry. Apakah ada naik MRT bareng dulu gitu kan? Karena kan Ada jalan berdua dulu nggak atau apa gitu? Enggak sih, kita kadang-kadang suka ngebedah buku ya bareng. Ini Aristoteles nih apa sih?
Iya bener. Ya karena kan dengan Prilly, dengan segudang pengalaman acting dan lain-lainnya tak gitu, dan lo harus terus barengan sama Prilly, itu gimana tak? Beda loh pada matanya gitu, pandangannya kan. Segudang ya. Ya maksudnya gini, Prilly itu menurut saya, ini serius nih jawabannya. Ya. Dia tuh Ini dikta nih ya, bukan Baskara nih. bebas. Menurut saya Prilly itu one of a kind dari semua orang rentan itu. Apa? Makanya lihat dong. Oh iya. Apa? Boleh gak ini mau serius nih, dari akhirnya mau serius. Dia tuh salah satu gini. Saya bekerja sama dengan Prilly itu seperti tidak bekerja sebenarnya. Di luar nego budget ya. Cuman kerja sama Prilly itu kayak saya melakukan apa yang saya suka gitu. Jadi Prilly sebagai aktor, Prilly sebagai produser, itu menurut saya salah satu harta karun di Indonesia. Belum ada orang yang bisa seperti ini menurut saya ya. Wow. Jadi siapapun yang bekerja dengan Prilly, siap-siap aja menerima dan merasakan kenikmatan bekerja. Berarti kerjasama ini membekas banget buat lo ya tak? Buat kita semua membekas banget. Yes, gue tonjok lo ya. Gue udah bijaksana nih. Ada di Q-Card. Tadi lagi mendalami peran jadi Baskara. Iya, Anger manajemen. Gitu. Jadi menyenangkan sekali. Enggak chemistry juga. Bentar sih, paling cuman 2 hari 3 hari lah. Itu juga bahasa Inggris kita ngomongnya lagi. Chemistry banget kan tuh. Udah, ya siap Dikta. Tepuk tangan buat Dikta. Thank you Dikta. Kita ke Prilly sebagai pemain. Tadi kan sebagai produser eksekutif sudah, tapi sebagai pemain. Karena Prilly, yang kita tahu sebelum ini kan juga memberikan ke teman-teman penonton adalah sosial eksperimen yang dikasih. Dan salah satunya ada episode Prilly di situ. Ya kan, yang dikasih ke teman penonton. Dan akhirnya merefleksikan ke karakter Tari yang kamu perankan. Nah, ini gimana Prilly, benang merah antara Prilly dengan Tari dan semua trauma yang dialami oleh Tari di Bolehkah Sekali Saja Aku Menangis? Oke, sebelumnya makasih Mas Dikta. Makasih ya. Tadi siang baru aku tulis tuh di caption Instagram aku sekalian ngucapin Hari Kesehatan Mental Sedunia ya. Kesamaan sifat antara Tari dan Prilly gitu. Jadi di saat kita mengembangkan karakter ini, sebenarnya sedikit-sedikit masukin diri aku juga sih di sini gitu, karena balik lagi film adalah medium yang kuat untuk kita menyampaikan pesan. Jadi siapa tahu, aku yakin banyak Prilly atau Tari-Tari di luar sana gitu yang perlu mendengar atau melihat film ini gitu. Kesamaan sifatnya tuh Prilly sama Tari tuh sama-sama people pleaser ya, sama-sama nggak bisa bilang enggak dan lebih mentingin kebahagiaan orang lain daripada kebahagiaan diri sendiri. Apalagi profesi aku sebagai public figure kan, kita harus terlihat baik-baik terus di depan orang kan, kayak kerja, ketemu orang banyak, orang mau taunya kita di performance yang paling terbaik gitu. Ya mana tahu orang kita sakit atau kita sebenarnya lagi ada masalah di rumah atau lagi ada masalah di kantor. Pokoknya di saat aku tampil depan semua orang, depan kalian kan pasti pengennya ngelihatnya sisi terbaik Prilly kan, yang mungkin di situ aku menahan banyak air mata, rasa lelah dan semuanya. Nah itu pun yang dirasakan sama Tari gitu, karena dia nggak pernah merasa punya support system, dimana dari kecil tempat yang harusnya dia merasa paling aman, yaitu adalah rumah dan keluarganya, dia nggak mendapatkan rasa aman tersebut, sehingga itu membuat dia jadi trust issue sama teman, sama pasangan juga gitu. Jadinya dia selalu nge-keep apapun itu sendiri. Terus karena dia juga kerja di kantor yang dimana kerja kantornya itu harus kerja tim, dia harus melakukan yang terbaik untuk timnya. Jadi ya dia nge-keep semuanya itu sendiri gitu. Nah disitulah dua persamaannya gitu. Dan aku pengen dari karakter Tari, siapapun yang nonton itu bisa lebih sayang sama dirinya sendiri, bahwa bilang enggak ke orang itu nggak jahat, karena lebih jahat kalau kita tuh nggak sayang sama diri kita sendiri gitu, atau melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak memberikan manfaat atau tidak memberikan rasa damai ke diri kita gitu. Kadang kan kita ngerasa ya udah deh yang penting dia seneng, ya udah deh yang penting ini semuanya aman, tapi kita suka lupa sama diri kita sendiri, kitanya aman gak sih, kitanya seneng gak sih gitu. Kalau misalnya dulu aku ditanya gitu, Prilly kebahagiaan buat kamu apa sih? Aku dulu jawabnya
kalau ngeliat orang-orang di sekitar aku bahagia gitu. Karena aku sendiri nggak tahu bahagia buat diri aku tuh apa, karena aku selalu maunya nyenengin orang. Nah, semoga dengan adanya film ini orang-orang yang kayak aku atau kayak Tari itu bisa jawab apa kebahagiaan buat diri dia tanpa bergantung sama kebahagiaan orang lain. Wow, Prilly Latuconsina. Sebelum ke teman-teman media ada satu lagi Pril, kan Prilly beberapa kali dan banyak banget beradegan dan juga main dengan jajaran aktor-aktor lainnya gitu. Nah kali ini kan sama Pradipta Wicaksono nih. Gali terus ya. Korek bro. Memang mandatori pertanyaannya gini Pak. Ya kembali lagi nih pagi-pagi pasti happy ya.